Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Putri Madiana. Saya dari kelas TI 3B, yang nomor absen 13 dan nomor NIM 21 Sini saya akan menjawab pertanyaan dari bisa Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini kita sudah memilih 5 pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa informasi menjadi sumber utama bagi suatu organisasi? Yang kedua, apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen? Yang ketiga, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Yang keempat, berdasarkan fungsi keuangan sistem informasi manajemen dapat menghasilkan penerima saja. Dan yang terakhir, penjelasan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Yang pertama yaitu alasan informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Di sini jelaskan informasi dapat digunakan untuk membantu organisasi untuk merealisasikan tujuan mereka. Dan informasi yang tepat, organisasi dapat mengetahui kebutuhan pelanggan, melakukan kinerja produk, memantau lingkungan bisnis, dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Dan informasi yang tepat, organisasi dapat meminimalkan waktu dan biaya terkait dengan pengambilan keputusan dan proses data. Untuk alasannya, yang pertama itu adalah informasi adalah salah satu aset paling penting yang dimiliki oleh organisasi yang membantu mereka mencapai tujuan. Nah, dengan menggunakan informasi yang tepat, organisasi dapat menentukan tujuan jangka panjang, memahami kebutuhan pelanggan, dan juga meningkatkan keefektifan operasional. Karena ini, informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Yang kedua, yaitu informasi dapat dengan mudah diakses dan diubah untuk digunakan dalam berbagai situasi sehingga menjadi sumber daya utama bagi organisasi. Dan informasi yang tepat, organisasi dapat membuat keputusan dan juga tindakan yang tepat. Misalnya, informasi yang tepat dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat tentang investasi, pengembangan produk baru, peningkatan kinerja, ataupun yang lainnya. Informasi juga dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional. Dan terakhir, informasi dapat membantu organisasi untuk merealisasikan tujuan mereka, memahami kebutuhan pelanggan, menentukan kinerja produk, memantau lingkungan bisnis, dan juga mengembangkan strategi. Informasi adalah salah satu sumber utama bagi suatu organisasi. Dan itu informasi yang tepat, organisasi dapat memahami kebutuhan pelanggan, menentukan kinerja produk, memantau lingkungan bisnis, dan juga mengembangkan strategi bisnis secara tepat. Inovasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis dan juga meningkatkan kinerja dalam organisasi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu karakteristik dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama itu sistem elemen sistem atau elemen. Sistem komponen sistem adalah sebuah bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Mungkin elemen sistem adalah yang paling kecil dari sistem yang lainnya. Tetapi apabila terdapat satu elemen tidak bekerja secara maksimal, maka jalan keseluruhan sistem informasi manajemen akan terganggu dan juga menghasilkan output yang tidak diharapkan. Yang kedua yaitu batasan sistem atau boundary. Batas sistem atau dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Contoh-contoh dari batasan sistem atau boundary ini adalah biaya, peraturan, personel, peralatan, dan juga lainnya. Ketika itu lingkungan luar atau environment. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Contohnya ketika keadaan listrik mati,
bukanlah bagian dari komponen sistem informasi manajemen. Tetapi, jika tidak ada listrik, maka sistem informasi manajemen tidak dapat dijalankan. Untuk keempat, penghubungan interface. Penghubungan sistem adalah suatu media yang menjembatani subsistem satu dengan sistem yang lainnya. Contoh dari ini adalah jaringan koneksi. Apabila dalam sistem tidak ada penghubungnya atau koneksi, maka ketika sebuah komponen subsistem telah selesai pelaksanaan tugasnya, output dihasilkan tidak bisa dipindahkan ke proses yang lebih lanjut ke subsistem yang lainnya karena tidak ada penghubung atau koneksi tadi. Untuk yang kelima yaitu masukan sistem atau input. Masukan atau input adalah data yang dimasukkan dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Nah, karakteristik masukan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem untuk mendapatkan input itu. Sistem bekerja sebuah sistem informasi berasal dari masukan atau input tersebut. Untuk yang keenam, keluaran sistem atau output. Keluaran atau output adalah data masukan yang telah selesai diolah dan menjadi informasi. Output adalah informasi yang bisa berupa laporan, grafik, formulir, ataupun berupa perbaikan. Output ini dari subsistem yang lainnya akan menjadi input bagi subsistem yang lain. Kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir. Jadi output bukan bagian dari akhir ataupun bukan hasil akhir yang benar-benar akhir, tapi output juga bisa diolah kembali menjadi hasil akhir. Kemudian yaitu pengolahan sistem atau proses. Pengolahan sistem adalah pemrosesan data yang dimasukkan dalam sistem dan diolah ke sedemikian rupa sehingga menghasilkan data output. Apabila sebuah sistem tidak bisa mengolah data, maka data mentah akan tetap ada menjadi seperti itu, tidak akan menjadi sebuah informasi yang berharga. Jadi proses. Dan yang terakhir yaitu tujuan sistem atau goal. Sistem informasi manajemen tentu membutuhkan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari sistem informasi manajemen ini memberikan informasi yang berguna berlimpah kepada para pihak yang membutuhkan. Karena pada awal sebuah sistem menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Untuk soal yang kedua yaitu sistem sebagai mengambil keputusan. Di sini ada 8. Sistem informasi manajemen bekerja dengan mengumpulkan, mengelola, memproses, dan menyediakan informasi kepada pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Berikut juga ada beberapa cara atau bagaimana cara pengambilan keputusan dalam menggunakan sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada pengumpulan data. Sistem informasi manajemen mengumpulkan data dari berbagai organisasi, nantinya dapat berupa keuangan, data operasional, data pelanggan, data pasar, dan juga banyak lagi. Nanti dapat diproses dari berbagai sistem dan departemen dalam organisasi. Yang kedua yaitu pemrosesan data. Pemrosesan data, setelah data terkumpul, sistem informasi manajemen melakukan pemrosesan data untuk mengubah menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Ini dapat melibatkan penyaringan, pengelompokan, perhitungan, analisis statistik, tergantung pada jenis informasi yang diperlukan tersebut. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data ini masih yang telah diproses dan disimpan dalam basis data, atau dalam basis data atau sistem penyimpanan yang sesuai. Ini memberikan akses yang cepat dan aman ke informasi di masa yang mendatang. Untuk yang keempat yaitu pengambilan informasi. Pengambilan keputusan dapat mengakses informasi dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka dapat mengambil data yang relevan, melihat laporan, menganalisis hasilnya dari berbagai sudut pandang. Seperti itu. Yang kelima ada analisis dan visualisasi. Sistem informasi manajemen dapat memberikan alat analisis atau visualisasi yang dapat membantu pengambilan keputusan, memahami informasi dengan lebih baik. Dan ini membuat grafik
diagram, dan juga laporan untuk mendukung interpretasi data. Untuk yang ke-6, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini untuk menggunakan data untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan juga membuat keputusan yang tepat. Yang ke-7, kebijakan dan tindakan. Keputusan yang diambil kemudian dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan dan kebijakan organisasi. Desain balance management juga dapat digunakan untuk memonitor pelaksanaan keputusan dan mengevaluasi dampaknya pada kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu umpan balik dan evaluasi. Desain balance management juga membantu dalam mendapatkan umpan balik dalam mendapatkan umpan balik tentang efektivitas keputusan yang diambil. Dengan memonitor kinerja dan hasil organisasi dan mengevaluasi apakah keputusan tersebut sudah berhasil atau perlu diperbaiki. Jadi keberhasilan pengambilan keputusan sangat bergantung dalam kemampuan sistem informasi manajemen untuk memberikan informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya nomor 4 itu output dari sistem informasi manajemen. Di sini saya mengambil 5. Yang pertama itu laporan rutin. Sistem informasi manajemen ini sering menghasilkan laporan rutin berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diproses. Laporan ini bisa berupa laporan keuangan, laporan kinerja, laporan penjualan, laporan stok, laporan lainnya. Artinya sebuah laporan rutin. Laporan ini bisa membantu kinerja atau memantau kinerja dalam membuat keputusan. Yang kedua itu grafik dan visualisasi. Untuk membantu pengambilan keputusan memahami data dengan yang lebih baik, sistem informasi manajemen juga menghasilkan grafik, diagram, visualisasi data. Ini bisa berupa grafik lingkaran, grafik batang, ataupun grafik lainnya. Yang ketiga, informasi real time. Sistem informasi manajemen juga dapat memberikan informasi real time yang memungkinkan pengambilan keputusan ini untuk melihat data saat ini. Contohnya, kalau dashboard yang menampilkan metrik kunci, pemantauan lalu lintas dari situs web, atau data produksi langsung dari pabrik. Yang keempat, pengalihan data atau data mining. Sistem informasi manajemen juga bisa digunakan menganalisis dari data historis atau mengidentifikasi pola tren atau pembahasan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dan terakhir adalah pemberitahuan atau alert. Ini dapat menghasilkan pemberitahuan atau peringatan terjadi perubahan penting dalam data atau jika batas tertentu terlampaui. Misalnya pemberian ketika stok batas mencapai batas minimum atau batas sudah hampir habis gitu ya, jadi minimum. Jadi ada pemberitahuan dalam sistem informasi manajemen tersebut. Untuk yang terakhir itu adalah sistem hubungan antara sistem informasi manajemen dan juga teknologi informasi. Hubungannya sama-sama bergerak di bidang informasi atau pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Karena sistem informasi dapat terus oleh beberapa teknologi informasi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan maka mempengaruhi sistem informasi atau sistem informasi juga dapat mengalami gangguan. Jadi sekian presentasi atau penjawaban dari kuis 1 sistem informasi manajemen ini. Bila ada salah kata dari saya, mohon maafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.